Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fixploiter03. Jadi pada video kali ini gue bakal nge-review atau ngejajal tools namanya itu Airgora. Nah jadi apa sih Airgora itu? Nah jadi Airgora itu adalah sebuah tools yang dibikin menggunakan bahasa pemrograman Rust dengan interface UI itu berupa GUI atau Graphical User Interface gitu. Nah jadi tujuan tools ini si Airgora itu dia untuk melakukan yang namanya audit terhadap keamanan jaringan WiFi gitu. Jadi dia bakal ngetes nih si WiFi ini menggunakan password yang aman apa enggak gitu. Jadi bakal dites sama dia. Nah di sini disclaimer bahwa video ini gue bikin semata-mata untuk tujuan edukasi doang gitu atau sebagai bahan pembelajaran. Nah, jadi tolong jangan salah gunakan apa yang gue sampaikan ini untuk tujuan yang gak baik atau merugikan orang lain. Kenapa? Karena itu bisa terkena yang namanya undang-undang gitu. Jadi jangan asal pakai lah. Nah, di sini untuk dokumentasi lengkapnya itu ada di GitHub-nya, di GitHub Airgora. Cari aja di Firefox atau di Chrome gitu. Cari Airgora GitHub kayak gini. Nah, pilih yang si Martin kayak gini, Martin Airgora paling atas. Nah di sini kalau installnya itu dia di Kali Linux itu dia belum ada gitu, belum ada di dalam repository defaultnya. Coba kita cari. Nah di sini gua menggunakan sistem operasi Kali Linux itu versinya yang paling baru 2025.3 gitu. Nah di sini untuk kernelnya itu versi yang udah kita install di video sebelumnya 5.15. Nah jadi dia belum ada gitu si Airgora ini. Coba kita cari menggunakan perintah ini apt, gue gedein dulu, search Airgora. Jadi dia bakal mencari package yang namanya Airgora gitu di dalam repository Kali Linux. Kita enter. Nah di sini belum ada atau enggak ada outputnya gitu. Kalau kita cari misalkan aircrack ng gitu, nanti bakal ada outputnya kayak gitu. Ini udah ada di dalam daftar repositorinya. Kalau si Airgora ini belum ada, jadi kita harus install secara manual gitu dari GitHub-nya dari sini. Nah di sini dokumentasinya itu dia description-nya atau motonya itu dia WiFi security auditing software mainly based on Aircrack ng tool suite gitu. Jadi dia sebuah software yang digunakan untuk mengaudit security WiFi gitu, yang berbasis dari Aircrack ng suite gitu. Nah di sini ada bagian installation, ada usage, ada juga credits gitu. Nah di sini untuk UI-nya atau bentukan aplikasinya itu dia kayak gini, user interface-nya. Dia berupa GUI dan ada berbagai macam icon yang bisa kita klik nantinya. Nah di sini Airgora merupakan sebuah security gitu, buat apa ya namanya? Gua nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya, cuman paham dikit-dikit aja. Jadi dia bakal merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengaudit security WiFi. Dia bisa capture traffic WiFi, melakukan pencarian klien yang terhubung dengan access point, dan juga melakukan yang namanya serangan DDoS attack gitu. Terus bisa capture handshake dan juga mengcrack si passwordnya dari si access point-nya gitu. Nah dia si Airgora ini dibikin atau ditulis itu menggunakan Rust dan juga menggunakan yang namanya GTK4 untuk part bagian grafikal ya. Nah jadi si grafik ini dia dibikin menggunakan GTK4 gitu.
Nah, di sini ada bagian legal. Jadi legal apa enggaknya itu tergantung tujuan kita menggunakan software ini atau aplikasi ini. Kalau tujuan kita untuk attack atau menyerang itu sangat ilegal gitu. Tetapi kalau kita untuk menguji wifi yang kita punya itu sangat legal atau bisa gitu. Jadi harus diperhatikan konsekuensinya. Nah, di sini ada bagian requirements atau persyaratan. Software ini hanya bekerja di sistem operasi Linux dan membutuhkan yang namanya root privilege gitu. Jadi dia harus dijalankan sebagai root aplikasinya. Nah, di sini kita juga harus memerlukan yang namanya interface gitu atau wireless network card yang support mode monitor dan juga paket injection. Itu banyak jenisnya atau mereknya, bisa search aja. Nah, di sini untuk cara instalasinya ada di bagian installation. Kita klik aja. Nah, di sini ada berbagai jenis instalasi yang bisa kita coba. Ada mulai dari rilisnya atau from release. Terus ada juga dari from source. Biasanya kalau from source itu dia versi yang paling baru. Kenapa? Karena dia di build gitu. Nah, diginiin, di build atau di compile lah. Jadi dia mengambil source-nya yang ada di GitHub-nya gitu. Nah, di sini gue bakal menginstal dari yang rilis aja. Kenapa? Kalau yang dari sini itu lama prosesnya. Nah, di sini kan gue menggunakan Kali Linux ya. Nah, kita fokus aja ke bagian sini. Debian, Ubuntu, Kali, Parrot OS, Pop OS dan juga Linux Mint. Tinggal kita copy aja. Nah, di sini jangan langsung copy. Kenapa? Karena kalau yang versi ini itu di Kali Linux versi terbaru itu error. Ada package yang error. Contoh aja, kita copy aja kayak gini. Nah, kita clear, kita paste, enter. Kita coba gitu. Nah, sini masukkan sudo atau passwordnya. Salah. Dia update dulu sebelum menginstal si paket dep-nya. Nah, ada yang error nih, apa nih? Let's ping google.com nano etc apt source release. Coba kita ya, ada. Coba kita ulangi lagi, enter. Udah nggak ada error. Nah, ini kenapa gue malah ngedownload lagi, jadinya ekstensinya dep.1 gitu. Tapi nggak apa-apa, sebelumnya juga udah ke download di sini. Mana tuh, dep gitu. Nah, jadi kita tungguin aja. Nah, di sini ada error. Bagian errornya itu dia di bagian sini. Agora depends polykit 1 but it is not installable. Jadi dia belum keinstall gitu. Nah, kamu juga memiliki broken package atau package yang broken atau yang rusak gitu. Nah, di sini coba kita fix menggunakan sudo apt get install -f ini. Nah, udah. Coba kalau fix broken install, udah. Nah, di sini belum ada error, udah bisa gitu. Tapi di sininya masih ada error. Kenapa?
kita tes ulang kan ls file yang ini, yang dep ini kita copy, kita menggunakan dpkg untuk menginstal file dep-nya. Kita paste, enter. Nah di sini dia lebih banyak errornya ternyata, bahwa paket exterm, polykit 1 dan juga crunch itu not installed, belum keinstall artinya. Jadi kita fix lagi menggunakan perintah sebelumnya, yaitu yang ini, apt-get fix broken install. Dia bakal otomatis menginstal semua package yang kurang atau yang broken gitu. Jadi bakal di fix sama dia. Kita enter. Nah di sini ada info bahwa di sini malah the following package will be removed, artinya package ini bakal dihapus gitu, si Argora. Nah, padahal kita mau menginstal gitu. Coba kita ya aja. Nah ini kok hapus nih Argoranya. Kita coba air Gora, tuh kagak ada. Kita jalanin lagi dpkg kayak gini, sudo. Nah tetap aja ada error yang ini. Coba kita fix lagi, enter. Coba kita lagi running, ternyata crunch dan juga polykit 1 masih belum di fix. Kita manual aja, apt get install nama package-nya gitu. Sini kita copy aja crunch dan juga polykit 1. Kita enter. Nah di sini ada error baru, si crunch berhasil diinstal, tetapi si ini has no installation candidate. Error ini biasanya muncul kalau si paket ini udah nggak ada di dalam reponya, atau udah deprecate atau apalah gitu, pokoknya udah usang gitu. Nah jadi dia however the following package replace it by polykit D dan juga pkxh gitu. Jadi package ini udah keganti kayaknya sama ini gitu. Jadi solusinya kita nggak bisa install versi yang ini tuh. Dan juga gua udah menyampaikan error ini bahwa nggak bisa diinstal di Kali Linux terbaru terhadap si developernya. Nah di bagian issue di sini, jadi gua nge-report gitu, ngasih tahu si developernya. Nah di bagian close, nah artinya si ini udah ditutup atau udah di fix gitu sama dia. Di sini by gua Fixploit03 4 hari yang lalu, problem installing Argora on Kali Linux 2025.2. Kita klik. Nah di sini screenshotannya kayak gini sama. Nah saya memiliki masalah saat menginstal Argora di Kali Linux 2025.2. Apakah kamu bisa menjelaskan error ini? Nah ini adalah screenshotannya gitu. Nah di sini isu ini sudah di fix dan di commit pada branch ini gitu. Kita coba klik. Nah tuh sama polykit 1 depends. Nah jadi errornya di sini. Nah coba kita back. Nah ini gue udah ngucapin terima kasih karena telah meresponnya. Nah dia langsung melakukan yang namanya rilisan baru gitu, atau di fix lah sama dia. Jadi gue bagian close dulu ke sini di bagian pull request. Nah di sini dia langsung rilis tuh. Nah langsung verified. Nah di sini gua ngepuji dia, kerja bagus. Nah di sini gua menunggu rilis yang ini 07.4.
Nah, di sini the release will be ready in a few minutes. Jadi dia bakal segera hadir beberapa menit lagi gitu. Jadi gue bakal menunggunya. Nah, di sini dia langsung rilis menampilkan CI-nya. Dengan link ini kita klik. Nah, inilah asetnya 074. Nah, setelah itu gua mencobanya dan bisa gitu. Gue mencoba menginstal dan juga mencoba new version 074 rilis di Kali Linux 2025.2 dan bla 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 gitu. Nah, di sini gue ngucapin terima kasih gitu karena udah memperbaiki masalah yang gue alami gitu kepada si developer si Martin. Nah, jadi kita pilih ke home aja ke kode. Nah, jadi maaf agak sedikit gue jelasin juga masalahnya biar tahu juga gitu. Misalkan kalau kita ada masalah atau problem di sebuah aplikasi, terutamanya yang open source, biasanya kan di GitHub. Nah, jadi kita bisa mereport si masalah itu gitu di bagian issue ini. Nanti bakal ditembalin atau direspon sama si pemiliknya gitu. Nah, jadi kita ke bagian rilis. Nah, 074. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik kanan, copy link kayak gitu. Nah, di sini gue pindah dulu ke desktop biar kelihatan di sini. Nih, di sini. Gue gedein dulu. Nah, kita pakai widget, paste, enter. Nah, ini lumayan gede, sekitar 30-an MB. Sip, udah. Yang ini tadi kan ada error si Polkit 1. Sekarang kita coba install dpkg min-i nama aplikasinya. Enter, nama aplikasinya, nama filenya. Nah, di sini dpkg error bla 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 bla. Coba kita menggunakan fix broken lagi, apt get fix broken install. Nah, di sini coba kita tapi di sini masih nge-remove gitu si Argoranya. Nah, sekarang kita install lagi. Ups, ternyata masalahnya arsitekturnya ARM64 ternyata bukan AMD. Di sini gue menggunakan AMD. Jadi kita pilih yang AMD juga gitu, jangan yang Arch ini, yaitu yang ini. Kita copy link, kita widget, paste. Nah, sebelum kita widget kita RM dulu aja biar nggak ada file yang bala gitu. Nah, sama aja 30-an MB. Nah, kita ls sudo dpkg lagi min-i Argora, enter. Nah, di sini ada ya masalah lagi si crunch. Coba kita apt get install crunch gitu, crunch mana sih ini, enter. Nah, ini udah. Coba kita jalanin lagi. Nah, sip, nggak ada error dan juga apa ya, pokoknya nggak ada bacaan Argora removing gitu. Nah, artinya si ini udah biru gitu si outputnya, artinya ini merupakan aplikasi gitu atau binary. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, di sini gua menggunakan adapter TP-Link TWN72N V2 atau V3. Nah, kita colok dulu ke VirtualBox, pilih yang Realtek. Nah, kita masuk ke dalam root karena si Argora itu memerlukan sudo gitu atau root. Nah, kita Argora aja kayak gini. Nah, di sini kita nggak usah mengaktifkan mode monitor gitu. Nah, di sini TP-Link V2 V3 io config. Nah, masih mode auto, masih mode
scan wifi juga bisa kayak gitu. Nah selanjutnya kita Argora aja, gedein biar enak. Nggak bisa. Di sini kita pilih interface dulu. Nah di sini kita pilih yang WLAN 1, WLAN 0, sorry. Kenapa? Karena adanya cuma WLAN 0. Kita select. Nah dia otomatis melakukan yang namanya enable mode monitor dan juga Armon check kill gitu. Jadi dia bakal mematikan proses ininya, si WPA sub weekend dan juga si ininya network manager gitu. Jadi otomatis lah. Nah jadi cara tahunya itu dia di bagian configuration sini tuh, prosesnya di kill network manager gitu. Nah di sini ada random MAC address, ada juga display hidden APS. Jadi si HP yang di hidden bakal ditampilkan sama dia. Kita silang aja. Nah di sini proses recognize atau pengintaian atau pemindaian jadi ditemukan sebanyak 6, 7, 8, 9 access point atau wifi. Nah di sini sebelum gua melakukan audit, di sini gua bakal mengenalkan yang namanya interface-nya atau icon-iconnya gitu. Nah di sini ada bagian atas ini merupakan untuk si access point gitu. Nah di bagian bawah ini untuk si station atau client. Nah gitu. Nah di sini ada tabel, ada SSID nama wifi. Di sini ada BSSID MAC address dari si access point ini. Nah di sini ada band ini adalah channel channel apa sih namanya, band gitu, band si wifi itu beroperasi gitu. Nah jadi kalau 2.4 GHz itu dia wifi 4, kalau 5 GHz itu wifi 5 gitu kalau nggak salah. Nah kita cari aja 2.4 GHz gitu. Wiki biar lengkap aja gitu. Nah di sini ada 2.4 GHz. Dia itu beroperasinya di channel 1 sampai 14 gitu. Untuk frekuensinya ada di sini kayak gitu. Kalau 5 GHz itu dia channelnya lebih banyak biasanya gitu, dari ratusan lah pokoknya. Beda nih yang ini 5 GHz channelnya dari 32 sampai 177 gitu, banyak. Ini 5G. Jadi si TP-Link ini dia nggak support yang namanya 5G yang ini gitu. Jadi nggak bisa melakukan scanning yang mana tadi 5 GHz gitu. Jadi hanya 2.4 GHz. Nah di sini ada bagian channel. Channel ini merupakan kanal atau channel si access point tersebut beroperasi. Nah, gitu. Jadi dari 1 sampai 14. Biasanya standarnya 1 sampai 13 gitu. Yang 14 itu hanya untuk di Jepang. Nah, di sini ada speednya, ada powernya. Nah di sini kalau power itu semakin kecil value-nya atau nilainya, semakin bagus sinyalnya. Nah di sini ada bagian encryption-nya atau keamanannya. Dia menggunakan WPA2 semua standar. Dan di sini ada bagian klien, ada jumlah klien yang terhubungnya berapa. Di sini ada outputnya dan juga first time seen dan juga ada last time seen. Dan yang terakhir itu ada handshake. Handshake ini adalah status apakah kita sudah mendapatkan handshake atau belum gitu. Nah di sini kan belum ada centang, jadi artinya kita belum mendapatkan handshake gitu. Untuk mendapatkannya kita bisa melakukan yang namanya download. Jadi gue bakal ngenalin dulu icon yang ada di atas ini. Nah ini itu dia bakal stop yang namanya proses pengintaian atau recognize. Nah, di sini ada nge-refresh, kita refresh, dia bakal ulang gitu.
mengulang scan. Nah, di sini ada yang namanya save capture packet as cap file. Jadi ini kan kita sedang melakukan scanning nih. Itu bisa kita simpan hasil ini ke dalam file cap dan dianalisa menggunakan Wireshark nantinya. Kita klik yang ini kalau mau di save. Nah, di sini ada icon untuk nge-save capture data as JSON file. Jadi si capture file ini, capture datanya bisa disimpan ke dalam format JSON gitu nantinya. Nah, di sini ada opsi untuk ke first access point gitu. Jadi dia bakal pertama ke sini dan juga kalau mau ke terakhir tinggal ini. Gitu. Nah, di sini penjelasannya itu dia last access point, itu access point yang terakhir. Nah, di sini ada untuk melakukan yang namanya serangan deaut atau perform. Nah, di sini ada logo kunci ini untuk mendecrypt atau memecahkan si handshake-nya gitu atau si password wifi-nya. Nah, di sini ada juga handshake decryption. Nah, kalau ini otomatis, yang ini manual. Jadi kita input datanya di sini gitu. Ini ada info tentang si aplikasi atau programnya kayak gitu, dan untuk ada kreditnya dibuat oleh si Martin Olivier dari Prancis gitu. Kita silang. Nah, ini kan bagian wifi-nya lah. Di sini ada bagian station atau client. Nah, di sini ada MAC address-nya, ada packets yang tercapture berapa, ada powernya berapa, ada first time scene-nya kapan, dan juga last time scene kapan gitu, dan juga ada vendornya. Nah, di sini kita step awalnya itu bakal menargetkan dulu. Kita klik yang di sini. Nah, di sini gue bakal menguji wifi gue sendiri, yaitu Kompas Cikarang. Nah, di sini ada stationnya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita klik icon yang ini, deaut. Nah, di sini ada 2 tools atau 2 opsi yang bisa kita pakai, iReply, NG, dan juga MDK4 gitu. Nah, di sini gue bakal coba menggunakan yang MDK4. Nah, di sini ada 2 opsi lagi, deaut ala client atau deaut selected client. Kalau ala client semua, kalau selected hanya klien tertentu aja. Di sini gue bakal semua aja biar cepat prosesnya. Kita deaut. Nah, ini langsung merah. Apakah dapat? Nah, sip. Kita stop. Nah, di sini di bagian handshake itu ada muncul checklist warna biru ini di bagian kursor gue ini. Ada checklist kecil. Artinya kita udah mendapatkan si handshake-nya gitu. Nah, selanjutnya kita ke icon ini, kunci ini kita klik. Nah, di sini kita disuruh untuk menyimpan si hasil capture-nya. Itu kita simpan di desktop juga dengan nama file ini, otomatis itu nama si wifi-nya. Kita save aja. Nah, di sini kita disediakan 2 opsi atau 2 menu, mau dictionary attack atau brute force attack. Kalau lu mau nunggu lama-lama, lu mau nunggu, mau berhasil lah prosesnya, bisa menggunakan teknik brute force itu. Dia bakal mencoba semua kemungkinan karakter ini sampai menemukan password aslinya gitu. Jadi dia bakal mencoba lowercase, uppercase, numbers, dan juga simbol. Jadi dicoba satu-satu sama dia gitu. Kalau dictionary attack ini dia lebih spesifik gitu. Dia menggunakan word list, dan di dalam word list itu ada sekumpulan kata atau password yang kita bakal coba nantinya gitu. Jadi si password itu dites nih satu-satu. Misalkan si admin ini passwordnya bener enggak, password ini bener enggak gitu. Jadi dites sama dia. Nah, di sini kita cari aja word listnya. Nah, kita di bagian order location dipilih komputer. Word list itu disimpan atau ditempatkan di lokasi itu namanya folder atau directory user share word list gitu. Jadi kita pilih ke user, terus kita cari share.
Nah, kita tungguin, kita cari langsung aja ke bawah word list. Nah, kita nih word list. Nah, di sini ada berbagai jenis word list yang bisa kita gunakan. Yang paling terkenal itu Rokyo. Nah, kalau Rokyo ini kalau kita menargetkan password Indonesia itu untuk kemungkinan dapatnya kecil. Kenapa? Karena sebagian besar di Rokyo itu berisi password luar negeri gitu. Nah, jadi kalau misalkan password yang digunakan kayak angka, kombinasi kayak kata-kata dasar bahasa Inggris, itu bisa ditemukan menggunakan Rokyo gitu. Jadi kita pilih aja yang ini. Nah, kalau mau custom bisa di custom sendiri gitu, bisa disesuaikan lah. Kita pilih Rokyo aja, open. Nah, kita start decryption, memulai dekripsinya. Nah, kayak gini, dia menggunakan AirCrack-ng gitu, dan menggunakan aplikasi yang namanya Extreme, sama kayak yang ada di Airgedon gitu. Jadi dia kayak gini bentukannya terminal. Nah, kita tungguin proses crack passwordnya atau handshake-nya. Ini baru berapa persen, ini belum nyampe 1% gitu. Nah, di sini ditemukan bahwa si wifi-nya itu passwordnya adalah QWERTY 12345 gitu. Nah, ditemukan key phone QWERTY 12345 gitu, dengan menggunakan AirCrack-ng versi 1.7 gitu. Nah, jadi si Airgora ini fungsinya kayak gitu. Nah, dia hanya menyerang atau mengaudit si wifi yang menggunakan WPA atau WPA2. Dia tidak bisa menyerang WEP, WPS, dan juga WPA3, bahkan PMKit gitu. Nah, jadi dia hanya WPA lah, handshake gitu. Nah, mungkin itu aja tutorial atau review dari menggunakan tools Airgora ini. Apabila ada kata-kata gue yang salah, belibet atau belepotan, mohon dimaafkan atau dikoreksi juga gitu. Nah, cukup sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.